بسم الله الرحمن الرحيم. Qala musannifu faslun wal 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 matruku minas salati salah satu asya faradun wa sunnah wa hay'ah. Fal faradu la yanubu anhu sujudu as asuhu asahwi bal in dzakarahu waz zamanu qaribun atabih wa bana alaihi wa saja lisahwi li hadis Imrana ibn Wasunnah wa sunnah la ya'udu ilaiha ba'da at-talbasu bil fardi lakinnahu yasjudu asahwi anha wal hay'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wala yasjudu al lisahwi wala yasjudu lisahwi anha wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar rakaati bana alal yaqin wa huwal aqallu wa sajali sahwi nah sajali sahwi wa sujud asahwi sunnah wa mahalluhu qabla salam. طيب ومحله قبل السلام. طيب ثم شرع الشيخ القاضي أبي شجاع الأصفهاني في بيان المتروكات من الصلاة وما يترتب عليها. المتروكات من الصلاة وما يترتب على ترك أفعال الصلاة حتى صارت الأفعال متروكة. Ya. Faslun wal matruku minas salati thalathatu asya'a fardun wa sunnatun wa hay'ah. Al-matruk minas salat. Jadi af'alus salat inda Syafi'iyah ya. Kama qala sabiqan ada inda Syafi'iyah. Jadi mazhab Syafi'i membagi praktek salat menjadi 3 ya. Fardun wa sunnah wa hay'ah. Wal muradu bis sunnah huna ab'ad. Wal muradu bis sunnah huna sunnatu ab'ad ya. Sunnatu ab'ad kal jalsah lit tasyahhud al-awwal ya wa du'ail qunut di salati subhi ya. Nah, itu sunnah ab'ad ya. Wa hay'at ya katasbihat fil ruku' was sujud ya wa raf'ul aidi inda takbiratul ihram, kemudian baca takbiratul intiqal, itu hay'ah ya. Jadi ada fardun, ada sunnah wa hay'ah. Was su'al ya akhwat, idza turikat ya au idza turika fi'lun min af'ali hadhihi ats-tsalatsah madza yatarattab alaihi. Itu pertanyaan ini yang dimaksud dengan al-matruk ya. Yang dimaksud dengan matruk itu adalah kalau antara fardun, sunnah dan hayat itu ada di antara af'alnya kemudian ditinggalkan ya, sengaja ataupun lupa. Apa yang harus dilakukan oleh seorang musolli? Apakah konsekuensinya batal atau ada sujud sahwi atau sholat tidak dilakukan ya. Jadi kalau fardunya ditinggalkan apa konsekuensinya, sunnahnya ditinggalkan apa konsekuensinya, hayatnya ditinggalkan apa konsekuensinya. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Nah, kalau yang ditinggalkan adalah fardu, karruku'i was sujudi wa qiraatul Fatihah wa takbiratul ihram ya, wa al-jalsal akhirah wa tahiyyah fiha ya, wa taslim ya, itu rukun-rukun ya. Al-fardu di sini maksudnya arkanus shalah. Yang disebut al-fardu di sini arkanus shalah. La yanubu anhu sujudus sahwi. Kalau fardu ditinggalkan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Jadi anas shalah batilah. Di anas sholat batilah, maka tidak bisa. Misalnya tidak ada orang tarokas sujud ya, cuma tarokas sujud cuma au sholat tahu ya wa sajada sujuda sahwi ba'da sholat wa hadza la yajuz ya. Man tarakar ruku amdan ya batulat sholatuhu ya, man tarakar ruku amdan batulat sholatuhu wa la yujbar bi sujudis sahwi
wala yujbaru bisujudi sahwi. Jadi yang namanya meninggalkan fardu atau rukun itu membuat batal sholat kalau sengaja ditinggalkan dan tidak bisa diganti, tidak bisa di apa namanya ijbar ya. Jabar itu maksudnya tidak bisa ditampal istilahnya kesalahan meninggalkannya tadi dengan sujudus sahwi. Hadza in kanat tarku amdan ya. Walakin in kana tarku nisyana. Nah, bagaimana kalau ditinggalkan karena lupa? Ya, bal in dzakarahu waz zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Nah, kalau kemudian lupa, ya, misalnya tiba-tiba setelah duduk setelah duduk al-jalsa ba'da sajdatain ya. Al-jalsa baina sajdatain. Misalnya setelah duduk antara dua sujud, tidak sujud lagi, langsung berdiri. Berarti kan ada sujud kedua yang tidak dilakukan ya. Sering tuh orang gitu ya. Jadi setelah duduk antara dua sujud langsung berdiri, ada sujud kedua tidak dilakukan, baru ingat saat mau berdiri belum sujud, langsung dia sujud ya, dan sholatnya tetap sah, tidak batal. Tapi kalau sengaja langsung berdiri padahal dia sadar belum sujud kedua, sholatnya batal. Nah, makanya dia disyaratkan nisyan ya, disyaratkan dalam kondisi lupa ya. Kalau sengaja batal, tapi kalau lupa tidak batal. Tapi apa yang dilakukan? In dzakarahu waz zamanu qaribun atabihi. Kalau dia masih dekat waktunya atau prakteknya tadi dengan yang dilupakan, maka langsung dilakukan. Tapi begini ya akhwat, gimana kalau misalnya kemudian dia berdiri baca Fatihah ya, pas baca selesai Fatihah baru ingat belum sujud gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini sholatnya batal, harus diulang dari awal. Ya, harus diulang dari awal. Jadi disyaratkan zakarahu wa zamanu qaribun ya. Kapan? Apa standarnya wa zamanu qaribun? Ya, standarnya adalah belum melakukan rukun yang berikutnya. Kalau tadi kan dia sudah baca Fatihah, berarti sudah melakukan rukun sholat yang berikutnya, ya maka itu tidak sah sholatnya. Kalau baru ingat belum melakukan rukun sebelumnya. Ya, tapi kalau kemudian ingat dan belum melakukan rukun berikutnya, atabihi wa bana alaihi. Al muradu bil bina alaihi itu maksudnya adalah bisa melanjutkan sholat ya. Jadi atabihi dia ulangi rukun yang belum dilakukan yang tadi ingat, lalu kemudian lanjutkan sholatnya sampai selesai. Nah, dalam kondisi seperti itu sajada lisahwi. Disunnahkan, tidak wajib ya. Disunnahkan dia sujud sahwi. Jadi an-nisyan fitarkil fardhi yataratab alaihi sunniyatu sujudis sahwi. Ya. Lupa meninggalkan rukun yang bisa dilakukan karena zamannya qarib, itu menyebabkan dia sunnah melakukan sujud sahwi. Tidak wajib ya, sunnah sujud sahwi. Rawal Bukhari ad-dali ala hadza ya. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra fa sallama ya fa qala lahu dzul yadaini as-salatu ya Rasulullah anaqusta atau anaqasta la anaqasta fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabi haqqun ma yaqul qalu na'am fa shalla rak'ataini ukhrayaini tsumma sajada sajdatain. Ya, Rasul ini pernah salat soalnya nggak disebutkan apa di az-zuhr atau asar ya. Rasul pernah sholat zuhur atau asar yang jumlahnya cuma 2 rakaat. Lalu kemudian diingatkan oleh Zulyadain, sahabat namanya Zulyadain atau gelarnya Zulyadain. Beliau bertanya apakah Rasul telah mengurangi jumlah rakaat sholat, ya, atau turun syariat baru misalnya mengurangi jumlah rakaat sholat. Akhirnya Rasul meminta kepastian kepada sahabat yang lain. Diriwayatkan ya allati akhbara bidzalika kadzalik Abu Bakar wa Umar ya. Atas Nabi SAW, shalla rak'ataini ukhrayaini. Nah, Rasul tidak mengulangi dari awal ya, Fat ya. Tadi Rasul lupa 2 rakaat. Kalau dari awal, dilanjutkan 2 rakaat yang berikutnya gitu. Ya, sama seperti masalah kiblat tadi, dilanjutkan sholat yang belum dilakukan, atas kemudian sajadatain. Nah, sebelum salam beliau melakukan sujud 2 kali yang namanya sujudus sahwi. Ya. Nah, jadi artinya Rasul meninggalkan rukun, bahkan bukan rukunnya 1 ya, rukun dalam 2 rakaat itu ditinggalkan oleh Nabi gitu ya. Nah, maka kemudian beliau menambahkan 2 rakaat yang belum dilakukan lalu sujud sahwi. Ini sedikit saya akhwat yang bertanya tentang masalah akidah. Boleh nggak sih sifat lupa bagi Nabi itu boleh nggak? Sifat lupa bagi Nabi boleh nggak? Boleh Ustaz. Hah? Boleh. Kira-kira mengurangi kenabian beliau sebagai seorang nabi nggak? Enggak. Enggak Ustaz, kan Nabi manusia Ustaz. Nah, huwa bashar wa laisa kal bashar. Huwa basyarun wa laisa kal bashar. Betul nah? Mal murad bi bashar laisa kal bashar. Beliau manusia betul, tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Laisa kal bashar.
Makanya beliau punya sifat-sifat yang harus ada pada beliau, disebut sifat wajibah fin Nabi. As-sidq wal faqar wa tabligh wal amanah ya. Tapi boleh saja beliau memiliki sifat, kalau istilahnya Imam Ahmad Al-Marzuki dalam Aqidatul Awam itu, beliau punya sifat kasyai'in min aradin ya. Ya atau kayasirin min aradin. Jadi boleh seorang nabi itu punya sifat arad. Arad itu artinya sifat umumnya seperti manusia ya, tapi sesuatu yang tidak berlebihan. Yang sedikit, kayak lupa misalnya. Lupa itu sifat manusia. Ya, lupa itu sifat manusia. Itu boleh bagi Nabi SAW. Tapi kalau sifat yang boleh ada pada manusia, namun sifat itu kemudian bisa membuat celah bagi seorang nabi, itu tidak boleh. Contoh ya. Kalian sering dengar nggak kisah tentang Nabi Ayub yang kemudian seluruh tubuhnya terkena kusta? Iya. Benar apa salah itu cerita itu? Nah, Nabi Ayub yang seluruh tubuhnya kena kusta, bahkan sampai berlebihan disebutkan. Ya saat itu yang tersisa hanya tinggal mulut sama hatinya aja yang berzikir kepada Allah. Mungkin nggak seperti itu seorang nabi? Ya ada sampai ada kisah yang menyebutkan ya secara berlebihan karena saking semua tubuhnya sudah habis kena kusta atau kena penyakit gitu, yang tersisa hanya mulut sama hatinya yang berzikir kepada Allah. Pertanyaannya, mungkin nggak menisbatkan penyakit itu kepada seorang nabi? Nah, makanya nih kisah-kisah seperti ini harus hati-hati ya. Kisah-kisah seperti ini harus hati-hati ya. Bisa jadi itu datangnya dari Israiliyat. Ya, karena para ulama mengatakan Nabi tidak boleh memiliki sifat yang bisa mengurangi sisi kemanusiaan mereka yang sempurna. Kalaupun ada kekurangan itu hanya yasirul arad, seperti lupanya Nabi SAW seperti ini. Ya. Nah ini makanya kalian bacalah kitab. Ini ada satu buku kecil ya ditulis oleh, saya lupa bahasa Arabnya apa, ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya, tentang pembelaan kepada Ismatul Anbiya. Tentang Ismatul Anbiya diantaranya adalah banyak kisah-kisah Israiliyat di dalam Al-Quran ya, atau tafsir-tafsir Israiliyat di dalam tafsir Al-Quran yang menisbatkan hal-hal tertentu kepada para nabi yang itu sebenarnya tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan ada pada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Malah begini ya akhwat, malah begini ya, hati-hati ya, saya kadang masih sering juga mendengarkan, bahkan kadang saya pun tersilap lisan ya, mengatakan nabi itu bisa berdosa. Itu nggak boleh kita mengatakan begitu. Atau misalnya nabi berbuat zalim, itu nggak boleh kita katakan begitu. Misalnya kisah tentang Nabi Daud yang dikisahkan dalam Israiliyat bahwa beliau mengambil istri orang lain gitu ya. Kan ada sebagian orang mengatakan ini adalah kezoliman Nabi Daud yang kemudian diingatkan Allah. Itu nggak boleh kata-kata zalim ini dinisbatkan kepada para nabi. Ya. Atau misalnya Nabi berbuat dosa karena kemudian turun ayat tentang masalah al-a'ma ya dalam surah Abasa gitu ya. Itu nggak boleh. Nisbatul ism wa dzulm ila nabi itu nggak boleh. Ya. Tapi yang benar itu adalah ini adalah sesuatu yang sebenarnya secara umum wajar dilakukan oleh manusia, tapi tidak wajar bagi Nabi. Bukan kesalahan. Nabi tidak pernah berbuat salah dan dosa, tapi Nabi bisa melakukan sesuatu yang wajar dilakukan oleh manusia, tapi tidak wajar dilakukan oleh Nabi. Nah itu maksudnya. Ya. Jadi dilakukan oleh manusia itu boleh, tapi tidak wajar dilakukan oleh Nabi. Nah itu mungkin terjadi pada seorang Nabi. Lupa itu wajar nggak bagi semua manusia ya Afat? Wajar Ustaz. Ya, maka boleh bagi Nabi. Tapi zolim itu boleh nggak bagi manusia, siapapun dia? Nggak boleh. Boleh Ustaz. Apalagi bagi Nabi. Apalagi bagi Nabi. Ya, paham ya? Dosa itu boleh nggak bagi manusia? Nggak boleh Ustaz. Nggak boleh. Apalagi bagi Nabi. Nah itu. Jadi jangan sampai kita menyebut Nabi dosa, Nabi berdosa, Nabi dosa. Kalau kita sebut Nabi salah, itu pun sebenarnya agak harus kita gunakan istilah yang juga tepat ya. Salah pun menurut saya tidak terlalu tidak layak kita nisbatkan kepada sang nabi gitu ya. Mungkin kita katakan ya Nabi melakukan sesuatu yang tidak layak lah bagi beliau sebagai nabi. Nah itu mungkin kita katakan tidak layak gitu ya. Tapi bukan berarti kesalahan ya, bukan berarti dosa. Nah maka Nabi SAW yang sebagai manusia bisa lupa, dan lupa beliau syariat ya. Nisyanuhu syariatun lana. Ya bayangkan kalau Nabi tidak dikondisikan oleh Allah lupa. Misalnya Nabi tidak pernah lupa dalam sholatnya. Kira-kira kalau kita lupa dalam sholat, siapa contohnya? Nggak ada. Gitu ya. Nabi lah yang memberikan contoh. Gitu ya. Nah, tapi dengan catatan, nggak boleh kita katakan Nabi sengaja lupa. Waliyadzubillah min dzalik. Karena Nabi tidak boleh menyengaja untuk meninggalkan kewajiban. Ya. Jadi dikondisikan oleh Allah, Nabi SAW dalam kondisi lupa. Ya. Nah ini syai'un yasir fil aqidah, tapi muhim ya.
Jadi intinya meninggalkan fardu tadi ya wajib untuk mengulangi kalau lupa, lalu disempurnakan sholatnya dan disunahkan sujud sahwi. Was sunnah ya wal muradu bis sunnah huna al ab'ad. Ya meninggalkan sunnah ab'ad. La ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Ya, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yajidu lisahwi anha. Nah, orang yang sengaja meninggalkan, orang yang sengaja ya atau lupa meninggalkan sunnah ab'ad, maka tidak boleh dia kembali kepada sunnah itu tadi, seperti yang pertama dalam meninggalkan fardu, kalau sudah memulai fardu. Ya, nah, asal ya akhwat. Al-jalsa al-ula fi sholatir rubaiyah. Al-jalsa al-ula fi sholatir rubaiyah minas sunan atau minal arkan. Al-jalsatul ula fi sholatir rubaiyah. Duduk tasyahud awal itu sebagai rukun atau sunnah ab'ad? Sunnah Ustaz. Sunnah ab'ad. Nah, kalau seseorang terlupa dari duduk tahiyat awal, tiba-tiba dia berdiri, ya, lalu dia sudah baca Al-Fatihah, apa yang dia lakukan? Boleh ngulangin duduk tahiyat awalnya atau lanjutkan sholat? Lanjut. Lanjut Ustaz. Lanjutkan sholat. Ya. Bukan kembali kepada duduk tahiyat awal. Kalau untuk rukun boleh ya, walaupun sudah mulai Fatihah, walaupun Fatihah belum selesai, masih baru mulai, itu boleh dia lanjut mengulangi rukun yang dia tinggalkan. Tapi kalau untuk sunnah ab'ad, maka kalau sudah mulai rukun berikutnya, di tengah dia membaca Fatihah misalnya, maka tidak boleh dia mengulangi atau kembali kepada sunnah ab'adnya. Ya. Kalau dia ulangi, sholatnya batal. Kalau dia ulangi, sholatnya batal, dan kemudian dia harus ulangi dari awal, ya. Tapi dilanjutkan, nah setelah dilanjutkan, sebelum salam, yasjudu lisahwi anha. Ya. Kemudian dia sujud sahwi. Nah ini makanya ada satu kisah seorang ustadz itu pernah cerita di media sosial, kalau nggak salah saya pernah baca ya. Jadi gara-gara makmumnya nggak paham seperti ini, imamnya ikut batal sholat. Coba ya, coba ya. Kalian bayangkan nih, kalau misalnya imam sholat berjamaah, dia lupa duduk tahiyat awal. Lupa duduk tahiyat awal. Tiba-tiba dia berdiri, baca Fatihah. Makmum yang nggak paham apa yang dilakukan? Baca tasbih kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Nah dalam kondisi seperti ini kan si malakama nih bagi sang imam gitu ya. Kembali kepada duduk tahiyat awal sholatnya batal, ya. Melanjutkan makmumnya tetap baca tasbih gitu. Nah ini jadi masalah gitu ya. Nah, makanya pernah ada yang curhat di media sosial ini. Makanya penting belajar fikih ini bagi imam dan makmumnya. Artinya begini ya akhwat, makmum itu kalau misalnya imam itu sudah lupa tahiyat awal dan dia sudah posisi berdiri membaca Fatihah misalnya, ya sudah biarkan lanjutkan aja sholatnya. Ya lanjutkan saja sholatnya. Ya makmum yang paham tidak akan baca tasbih. Karena tahiyat awal itu bukan rukun sholat tapi sunnah ab'ad gitu. Lanjutkan sholatnya. Ya nanti ketika dan imam pasti kalau misalnya gini ya, ketika baru baca tasbih imam tetap melanjutkan, ya imam mungkin paham lah kalau dia meninggalkan tahiyat awal. Nah disitulah nanti setelah tahiyat akhir sebelum salam dia kemudian sujud sahwi. Ya makmum yang paham bisa sujud sahwi sekalian gitu. Ya, atau misalnya sujud sahwinya dilakukan setelah sholat. Ya kalau bagi pendapat membolehkan sujud sahwi setelah sholat. Walaupun nanti mazhab Syafi'i mengatakan kalau ingatnya sebelum salam tetap sebelum salam sujud sahwinya. Karena bisa jadi ingatnya setelah salam seperti Rasul tadi sholat 2 rakaat setelah salam diingatkan. Maka sujud sahwi boleh dilakukan setelah salam lalu salam lagi yang kedua. Baik. Jadi intinya meninggalkan sunnah ab'ad ya boleh ditinggalkan mau lupa ataupun sengaja dan sholat tidak batal ya, dan kemudian tidak boleh mengulanginya kalau sudah memulai rukun yang berikutnya. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha ya. Maddal ala hadza rawal Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu annahu qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di shalawat wa fi riwayatin qama min athnataini min az-zuhri. Nabi SAW taraka al-jalsa al-ula ya. Jadi Nabi meninggalkan tasyahud awal ini. Qama minat nataini minaz zuhri. Rasul langsung berdiri rakaat ketiga pada salat zuhur setelah rakaat kedua. Berarti beliau tidak tasyahud awal ya. Tsumma qama falam yajlis. Lalu Rasul lanjutkan salatnya falam yajlis dan tidak mengulangi yang sebelumnya ditinggalkan. Faqama an-nasu ma'ah dan terus salat dilakukan sampai selesai. Falamma qada salatahu wa nazarna taslimahu kabbara. Lalu setelah Rasulullah selesai salatnya wa nazarna, mana nazarna ya akhwat? Mana nazarna? Wa nazarna taslima, apa artinya nazarna? Bukan melihat ya. Nih, nazarna maknanya intadzarna ya. Jadi setelah Rasulullah selesai sholat dan kami menunggu beliau membaca salam. Nah, itu ya.
Rupanya beliau tidak langsung salam. Apa yang beliau lakukan? Kabbara qabla taslim fasajada sajadataini wa huwa jalisun tsumma salam. Nah, jadi Rasulullah tahu bahwa beliau sadar tidak melakukan tasyahud awal. Akhirnya beliau sebelum salam kemudian duduk kemudian melakukan sujud sahwi. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sujud sahwi ya fasajada sajadata ini disunnahkan ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad ya. Baik, warwa Ibnu Majah wa Abu Dawud wa ghairuhuma 'anil Mughirah bin Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum min ar-rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis wa idza istatamma qa'iman fala yajlis wa yasjudu sajadatai as-sahwi. Ya. Jadi idza qama ahadukum min ar-rak'atain. Nah, kalau sudah idza qama ahadukum setelah masuk rakaat ketiga gitu ya, tapi belum falam yastatimma qa'iman. Ya, belum melakukan tahiyat awal dan juga belum melakukan berdiri dengan sempurna, fal yajlis, maka boleh dia kembali kepada tahiyat awalnya. Tapi wa idza istatamma qa'iman fala yajlis. Tapi kalau sudah berdiri dengan sempurna, dia sudah melakukan rukun berikutnya ya, dan sudah siap membaca Fatihah misalnya fala yajlis, maka jangan kembali duduk tahiyat awal. Lantas apa? Ya teruskan sholatnya. Nah, setelah itu yasjudu sajadatai as-sahwi. Lalu kemudian di akhir sholat bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi tahiyat awalnya diganti dengan sujud sahwi. Ini kalau meninggalkan sunnah ab'ad ya, meninggalkan sunnah ab'ad. Dan akhir, baik mungkin kita tutup di sini ab'ad ya. Sujud sahwi yang pertama terkait dengan matlukat, nanti ada sujud sahwi yang kedua terkait dengan selain matlukat ya. Kita tutup dengan wal hay'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Nah, sedangkan kalau yang ditinggalkan sunnah hay'at, misalnya seperti raf'ul aidi, wa takbiratul intiqal, wa tasbihat, ruku' wa sujud ya, maka la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Tidak boleh kembali kepadanya secara mutlak. Ya. Kalau sunnah ab'ad masih mungkin kita boleh kembali kalau memang belum melakukan rukun berikutnya. Tapi kalau untuk sunnah hay'at tidak boleh ya, walaupun belum melakukan rukun sebelumnya. Yang penting sudah melewati gerakan atau waktu yang ditetapkan untuk sunnah hay'at ini. Tetapi juga tidak boleh wala yasjudu lis-sahwi anha. Tidak boleh juga diganti dengan sujud sahwi. Kalau diganti dengan sujud sahwi malah batal salatnya. Ya. Karena kita lupa baca takbiratul intiqal saat ruku misalnya ya. Lalu akhirnya kita sujud sahwi, itu malah nggak boleh, salatnya batal ya. Jadi artinya ya akhwat, sujud sahwi hanya terkait dengan fardu dan sujud sahwi hanya terkait dengan sunnah ab'ad. Sunnah hay'at tidak ada kaitan dengan sujud sahwi ya. Jadi kalau ditanya al-matrukul ladzi yujbaru bi sujudi sahwi faqat fi al-matrukain, yakni fi matrukil fardhi wa fi matrukis sunnah. Ya wala yujbaru bi sujudi sahwi fi matrukil hay'ah ya. Baik. Nah, kenapa kok dalam bab hay'at tidak ada sujud sahwi? Qala Syekh Al-Bughah li adami ta'kidiha wa adami wurudi sujudi fiha. Karena itu adalah amalan yang sunnahnya tidak muakkad. Al-hay'at itu sunnahnya ghairu muakkad ya, dan juga tidak ada dalil secara khusus yang Rasulullah melakukan sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah hay'at ya. Baik, jadi sekali lagi sujud sahwi fi matrukis shalah hanya berlaku dalam bab fardu yang ditinggalkan karena lupa ya, dan yang kedua bab sunnah yang ditinggalkan karena lupa atau sengaja. Maka dua-duanya ada sujud sahwi. Lalu kalau untuk hay'at tidak ada sujud sahwi. Qala al-musannif al-qadi Bisijal Asfahani wa idza syakka, yani al-musalli fi adadi ma ata bihi min ar-raka'at, yani kam shalla ya min adadi raka'at, syakka fi adadiha bana 'alal yaqin. Ya bana 'alal yaqin. Jadi kalau seseorang itu ragu, dia sudah berapa rakaat sholatnya, misalnya sholat zuhur gitu kan, sholat zuhur ada 4 rakaat, dan ragu berapa sudah rakaat yang dia lakukan, dan dia masih dalam kondisi sholat tentunya, maka bana 'alal yaqin. Ya, dia wajib mengambil angka yang paling meyakinkan, ya, angka yang paling meyakinkan. Nah, berapa angka jumlah rakaat yang paling meyakinkan? Wa huwal aqall. Jumlahnya adalah yang paling kecil. Artinya kalau misalnya antara 3 dan 4 rakaat, ya ragu apakah sudah 3 atau 4 rakaat misalnya ya. Nah, maka tentunya yang lebih meyakinkan kan adalah jumlah terkecil. Karena kalau dia ragu sudah 4 atau belum, misalnya sudah 4 atau belum, di sudah rakaat terakhir atau belum, pastinya ada pada titik yakin bahwa 3 sudah dilakukan. Nah, yang ragu itu kan adalah yang pada angka keempat. Nah, maka bana 'alal yakin artinya hitungan sholat yang dia lakukan itu pada dasarnya dihukumi dia baru mendapatkan 3 rakaat. Dan karena itu dia harus menambahkan rakaat yang keempat.
Jadi bana alal yakin itu mengambil angka terkecil. Nah, tergantung nanti angka terkecil di sini maksudnya ragunya itu angka terbesar yang sholat apa misalnya. Kalau maghrib misalnya antara 3 dan 2 maka dianggap sholatnya baru 2 rakaat. Atau subuh antara 2 atau 1 maka dianggap sholatnya baru 1 rakaat ya. Nah, setelah itu wasajada lisahwi. Nah, setelah dia menambahkan 1 rakaat ya, menambahkan 1 rakaat, maka sebelum salam dia kemudian melakukan sujud sahwi. Dan sujudus sahwi masyru'un ya fi man syakka fi adadi ma atabihi minar rakaat fi shalah ya. Mad dalil ala hadha masyru' mad dalil ala hadhihi al-masyru'iyyah yani masyru'iyyah sujudus sahwi fi hadhihi al-hal ya. الدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ini syakka fi adad rakaat ya falam yadri kam shalla salasan am arba'an ya, masalah salat zuhur awil isya awil asar salasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqana ya falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqan maka hilangkan ya keraguannya dan kemudian ambil angka yang meyakinkan ya tadi alal aqal ya angka yang meyakinkan itu adalah al aqal ya tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Nah, lantas setelah selesai sholatnya dengan menambah 1 rakaat, sujudlah 2 kali sujud yang disebut sujudus sahwi ya qabla an yusallim. Sebelum menutup sholat dengan salam. Artinya setelah tahiyat sebelum salam maka melakukan sujud sahwi ya. Baik. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu. Ya, kalau anggapannya kemudian atau kalau misalnya ya menurut catatan Allah adalah dia melakukan 5 rakaat sholat karena kan tadi ragu antara 3 dan 4 ya rupanya 4 misalnya berarti kan tambahan rakaatnya itu menjadi 5 maka syafa'na lahu sholatahu digenapkan sholatnya dihukumi dia melakukan 4 rakaat sholat ya. Wa in kana shalla itmaman li arba' kanata targhiman lisyaitan tapi kalau dengan menambah 1 rakaat tadi memang dia mendapatkan 4 rakaat pas gitu ya maka itu akan menjadi targhiman ya targhiman maknanya illallah wa idlalah ya membuat marah syaitan dan membuat rendah syaitan yang mengganggu seorang yang sedang sholat. Syafa'na ja'alnaha zaujan kama yanbaghi an takun. Syafa'na lahu salatahu dijadikan genap. Syafa' itu artinya genap ya, digenapkan. Jadi kalau 5 rakaat digenapkan sebagaimana sholat yang dilakukan yaitu 4 rakaat. Targhiman ya ini ilghadhah wa idlalah. Nah ini dalil ya atas sujud sahwi. Wasyahid fi hadzal hadis ya wasyahid fi hadzal hadis yasjudu ya sajadata ini qabla an yusallima. Baik. Wa sujudus sahwi sunnah ya qala Syekh Al-Qadhi Abi Syuja Asfani ya hukum sujud sahwi inda Syafi'iyah ya. Wa sujudus sahwi sunnah li'annahu lam yushra' li tarki wajibin. Ya, li'annahu lam yushra' li tarki wajibin. Sujudus sahwi hukumnya adalah sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Li'annahu lam yushra' li tarki wajibin. Ya, karena tidak disyariatkan ya dalam rangka meninggalkan suatu yang wajib. Artinya dalam bab tadi dalam bab menambah 1 rakaat ya ketika syakka fi adadir rakaat kalaupun misalnya ya ada kondisi seseorang lupa juga sujud sahwi gitu ya keburu sudah salam itu udah nggak masalah ya. Jadi karena sujud sahwi termasuk salam. Karena itu bukan dalam rangka sebabnya bukan karena meninggalkan suatu fardu ya. Wa mahalluhu qabla salam. Wa mahalluhu qabla salam dan waktu atau tempat melakukan sujud sahwi itu sebelum salam ya kama sabata fil ahaditsil mutaqaddimah. Ya, kama sabata fil ahadits al mutaqaddimah. Ya kecuali kalau memang dia kemudian seperti dalam hadis terkait dengan meninggalkan fardu ya yang sudah kita sebutkan sebelumnya di mana Rasulullah pernah diriwayatkan melakukan sholat 4 rakaat tapi dilakukan 2 rakaat. Nah, kemudian beliau ketika salam diingatkan apakah aku sorta ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar sholat? Rasul mengatakan tidak. Akhirnya disebutkan bahwa beliau baru dapat 2 rakaat. Nah, di situ beliau sujud sahwi setelah salam. Tapi nanti setelah salam sujud sahwi salam lagi. Maka ini yang dimaksud dengan wa mahalluhu qabla salam itu bisa saja ya kalau ingatnya masih dalam kondisi sholat ya sujud sahwi sebelum salam. Atau kalau misalnya diingatkan atau baru ingat setelah salam ya sujud sahwi lagi
kemudian tutup lagi dengan salam. Jadi bukan berarti sujud sahwi yang dilakukan setelah salam itu kemudian dikatakan setelah salam, tidak. Tapi sujud sahwi tetap dilakukan sebelum salam. Ya. Baik. Kama sabata fil ahaditsil mutaqaddimah. Ini hadis-hadis tentang al-matrukat yang sebelumnya kita bahas. Baik. Hadza fi sujudis sahwi.